Apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah melalui BNPB melakukan percepatan penanganan rumah rusak pasca bencana di 8 daerah. Hal ini diputuskan dalam rapat tingkat menteri atau RTM yang digelar di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta pada Senin 22 September 2025. Dalam rapat ini diputuskan penanganan hunian tetap dan pemulihan wilayah terdampak ini dipercepat melalui skema hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. 8 daerah yang dibahas dalam rapat yakni Kabupaten Sukabumi, Brebes, Nduga, Nagekeo, Bali, Lebak, Mamuju, dan Majene. Adapun total kebutuhan rumah yang akan diperbaiki oleh pemerintah di 8 daerah tersebut berjumlah 25.000 unit. Dengan nilai perbaikan rumah dan pendukung sarana umumnya mencapai 774 miliar rupiah. Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi solusi percepatan pemulihan daerah-daerah yang beberapa waktu lalu dilanda bencana. Di antaranya banjir bandang, pergerakan tanah longsor, dan gempa bumi. Kepala BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto melantik Andi Eviana sebagai Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. Upacara pelantikan berlangsung di Gudang Logistik BNPB Jati Asih, Bekasi, Senin 22 September 2025. Pelantikan berlangsung hikmat dengan dihadiri pejabat eselon dan keluarga. Dalam sumpah jabatannya, Andi Eviana berkomitmen menjunjung etika jabatan serta mendukung penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Sebagai Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, ia akan membawahi 2 direktorat strategis, yaitu pengelolaan logistik dan peralatan, serta optimasi jaringan logistik dan peralatan. Andi Eviana bukan sosok baru di BNPB. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro SDM, Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi, hingga Kepala Biro Perencanaan. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, Andi Eviana diharapkan mampu memperkuat dukungan logistik BNPB demi keselamatan masyarakat terdampak bencana. BNPB gelar Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana atau Rakortek PB wilayah Indonesia Barat dan Tengah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tahun 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat. Rakortek PB berlangsung selama 4 hari, dimulai pada tanggal 23 hingga 26 September 2025. Acara dihadiri oleh 23 peserta dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan 51 peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi. Kegiatan Rakortek ini juga dihadiri 24 komponen perencana dari seluruh unit kerja Eselon 2 di lingkungan BNPB serta lintas kementerian lembaga teknis terkait. Dengan tema sinkronisasi program penanggulangan bencana yang lebih terpadu, terarah, dan berkesinambungan, Rakortek ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, kerjasama yang solid, serta keselarasan pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana agar efektif dan efisien. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, tenaga ahli Kepala BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Bappenas, BPDLH, Kementerian Keuangan, dan perwakilan kementerian lembaga lainnya. Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, BNPB melaksanakan studi banding keterbukaan informasi publik ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada Selasa 23 September 2025.
Sebagai dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, studi banding yang dilakukan BNPB kepada BPOM difokuskan pada pengelolaan keterbukaan informasi, penguatan inovasi layanan, serta pertukaran wawasan dan pengalaman. Tim PPID BNPB sebanyak 7 personel diterima oleh Sekretaris PPID BPOM Oke Dwi Raswati bersama tim PPID BPOM yang sekaligus membuka kegiatan. Tim BNPB berkesempatan menggali strategi BPOM dalam meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik. Tidak hanya diskusi, tim PPID BNPB juga diajak meninjau sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkungan BPOM. Upaya ini diharapkan mampu membangun layanan yang lebih transparan, akuntabel, serta memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap BNPB. Selain itu, langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto melakukan audiensi dengan Menko Polkam Jamari Caniago di kantor Kemenko Polkam Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 24 September 2025. Pertemuan ini membahas langkah strategis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kepala BNPB menyampaikan sepanjang 2021 hingga 2024, 76% bencana di Indonesia didominasi hidrometeorologi. Karhutla menjadi fokus utama, terutama di 6 provinsi prioritas. Melalui sinergi Des Karhutla, operasi darat, modifikasi cuaca, operasi udara, dan penegakan hukum, kondisi Karhutla tahun ini berhasil terkendali. Menko Polka menegaskan dukungan penuh pemerintah untuk pencegahan dan penanganan Karhutla serta koordinasi pusat dan daerah. BNPB dan Kemenko Polkam berkomitmen melanjutkan sinergi bersama semua pihak agar pengendalian Karhutla terus berlanjut dan dampak bencana dapat ditekan. BNPB memberikan pembekalan kepada Tim Reaksi Cepat atau TRC Penanggulangan Bencana di Aula Sutopo Purwonugroho, Geraha BNPB Jakarta pada Selasa 24 September 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan. Budi Irawan menegaskan bahwa TRC akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan darurat bencana. Ia menekankan pentingnya kesiapan tim personel dalam memberikan respons cepat, tepat, dan terukur di seluruh wilayah Indonesia. Pembekalan ini tidak hanya memberikan arahan teknis, tetapi juga menyamakan persepsi mengenai tugas, fungsi, dan struktur TRC. Personel TRC diperkenalkan pada mekanisme kerja tim, sistem komando, serta pembagian tanggung jawab operasional. Para peserta juga mendapat penekanan mengenai pentingnya disiplin, profesionalisme, dan koordinasi lintas sektor dalam operasi darurat. Penguatan TRC merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dengan adanya pembekalan ini, TRC diharapkan semakin solid, siap diterjunkan kapan saja, dan mampu mendukung kebijakan nasional dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin beragam dan kompleks. BNPB melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mengadakan sosialisasi pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP tahun 2025 dan penetapan angka kredit di Jakarta pada Rabu 24 September 2025. Dalam perubahan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional, terdapat peralihan sistem penilaian kinerja jabatan fungsional dengan daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Pada peraturan yang baru, penilaian kinerja pegawai akan dilakukan melalui metode kinerja berbasis sasaran kinerja pegawai.
dengan predikat kinerja yang dikonversikan sebagai angka kredit secara periodik atau tahunan. Peraturan baru juga menyatakan bahwa periode kenaikan pangkat PNS kini dapat diproses 12 bulan dalam setahun. Kebijakan ini berarti pegawai yang sudah memenuhi persyaratan dapat memproses kenaikan pangkat PNS setiap bulan. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.